Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan kah? Saya belum share screen ya. Oke. Saya share screen dulu. Ada pertanyaan terkait awan, report, atau mungkin kalau mau disinggung-singgung terkait metar juga boleh sebagai pendahuluan atau spesi, karena bedanya tipis-tipis ya ini. Report spesial, metar spesi. Kemudian Izin Pak. oh, silakan Pak, siapa ya? Fazaki Pak. Azaki Samana. Oke. Siap. Dari Pak staf izin dari Maumere Pak. Maumere. Oke. Siap. Maumere. Izin Pak, izin bertanya, kalau misal awan menengah dan awan tinggi itu kalau signifikan apakah perlu nggak Pak dilaporkan ya? Baik di meter maupun di met report. Signifikan. Ya, apa jumlahnya gitu Pak. Gini, kita ngelihat bahasan signifikan dulu deh. Oke. Kalau signifikan itu berarti kita kaitannya malah sama penerbangan, Mas ya. Iya Pak. Signifikansi dari penerbangan itu untuk awan itu, kalau boleh saya resume dari aneks, mana aneks 3 ya. Signifikansinya itu ada di ketinggian 5.000 feet ke bawah. Di 5.000 feet ke bawah itu dianggap signifikan. Jadi makanya fokusnya kalau dilihat di kriteria KEVOK. KEVOK itu kriterianya kalau nggak salah, selain visibility, kemudian present weather, kemudian ada lagi yang namanya ketinggian dasar awan. Ketinggian dasar awannya itu syaratnya kan jika tidak ada awan yang signifikan di bawah 5.000 feet. Berarti secara tidak langsung mengisyaratkan bahwasanya signifikansinya itu ada di untuk perawanan itu ketinggian sampai 1.500 meter atau 5.000 feet seperti itu. Kalau untuk bahasan signifikansinya saya pernah baca di aneks, kalau tidak ada di sebentar. Saya kelihatan nggak sih nih nyari di ini di PDF ini? Nggak terlihat ya? Tidak Pak, terlihat hanya screen aja, materi yang tadi aja Pak. Yang tadi sebentar. Itu aneks 3. Ada yang sudah buka aneks 3 nggak? Aneks 3. Ya, jadi intinya kan Mas tadi nanya dia dilaporkan atau tidak ya Mas ya? Iya Pak. Jadi gini, pilihannya adalah kita fokusnya ke signifikansi. Jadi kalau signifikansi di penerbangan, nanti bisa Mas cek, saya juga belum ketemu ini. Di penerbangan itu di aneks 3, signifikansinya itu 5.000 feet ke bawah. Jadi selama dia 5.000 feet ke bawah, monggo silahkan dilaporkan. Kalau menengah kan mulai dari 3.000 ya? Iya Pak. 3.000, kemudian kalau awan tinggi mulai 10.000 kalau nggak salah ya. Nah, misalkan nanti ternyata di pengamatan dan biasanya yang saya temukan setelah beberapa kali di daerah itu biasanya yang dilaporkan itu maksimal 2 sampai 3 sih biasanya. Jarang yang 3, biasanya 2. 2 lapisan, misalkan view 1.500 kemudian scatter 2.000 feet seperti itu kan. Kalaupun 3 dia biasanya ada tambahan CB-nya. Jarang saya menemukan rajin yang observer rajin melaporkan sampai 3 lapisan, apalagi sampai lapisan tinggi ya. Sampai lapisan awan tinggi. Karena awan tinggi kan sudah 10.000 ke atas, biasanya nggak dilaporkan yang awan tinggi. Biasanya sampai awan menengah. Karena terkait signifikansi dari tinggi dasar awan di penerbangan itu hanya sebatas 5.000 feet seperti itu. Kalau misalkan di pengamatan cuman ada awan tinggi ya nggak perlu dilaporkan kecuali memang visibility-nya bagus, present weather nggak ada ya sampai tinggal tulis aja kayak fog gitu, lebih simpel seperti itu.
Bagaimana Mas? Ya Pak. Apakah masih mengganjal atau mungkin ada yang perlu digali lagi? Mungkin sementara itu Pak, karena sering di kantor tuh beda pendapat. Yang Terkait? ini bilang, yang pelaporan awan menengah ini Pak, katanya Mm, ini jumlahnya signifikan nih, mm, scatter atau broken gitu, betul. dilaporkan aja gitu. Tapi yang satu bilang, sepertinya tidak, cukup awan rendah saja begitu gitu Oh Pak. gitu, oke, Ya, ya, oke. Jadi ngelihat signifikansi, kalau ngelihat signifikansi, jelas signifikan awan menengah ya, karena definisi signifikan di di mana di penerbangan tuh 5.000 feet, sedangkan menengah kan batasnya tinggi dasarnya 3.000 ya Mas ya. iya Pak. Nah jadi ikutin aja alurnya ini, alur yang ini. Jika lapisan terendah pertama N-nya berapapun N-nya, view, scatter, broken dilaporkan. Lapisan berikutnya, di ketinggian berikutnya harus lebih minimal dia scatter. Dilaporkan, scatter berapa ribu feet. Nah, kalau mau dilaporkan sampai ke kelompok ketiga, maka di kelompok ketiga itu minimal dia jumlahnya broken, seperti itu. Oke, Hmm, itu aja ya Pak. sih. Ya, acuannya ke situ aja. Nggak peduli dia awan rendah atau awan menengah, yang jelas nggak mungkin awan tinggi sih, jarang. Jarang yang awan tinggi. Kalau di Oh, Momere harusnya kalau pas musim kemarau lebih 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 sering kevok Mas ya berarti ya. iya Pak. Hmm. Ada lebih Momere lebih sering cerahnya gitu Pak. lebih sering Hanya gerahnya ya. kadang kita takut apa eh, kan apa ilmu turunan dari senior-senior itu Mhm, mhm, menyebutkan kadang kalau misalnya pada saat kondisi musim kemarau kayak sekarang ini Pak, mhm, mhm, kalau misalnya tidak terlihat kasat mata ada awan CU, mhm. dianggap saja ada awan CU begitu Pak. Oh begitu. Dianggap Jadi saja tetap OCU. nanti pelaporannya view gitu Pak. Oke oke. Jadi yang perlu digarisbawahi juga ini kan visual ya, pengamatan visual. Ya Pak. Jadi kalau visual kadang kadang dulu saya juga sempat berdebat dengan beberapa senior di daerah juga. Secara visual memang tidak ada awan. Cuman kalau dilihat dari radar, kelihatan tuh ada awan CU, ada awan CB. Cuman kan secara visual kita nggak lihat ya. Kita Iya sudah Pak. naik ke lantai 2 sejauh mata memandang sesuai dengan pengamatan visual kita. Ini nggak ada, berarti nggak perlu dilaporkan dong. Kalau misalkan pelaporan ini hanya mengandalkan radar juga, berarti bukan bukan pengamatan lagi jatuhnya. Radar memang pengamatan, cuma kan radar itu pengamatan penginderaan yang jauh gitu loh, bukan bukan berdasarkan visual dari laporan dari seorang observer seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada CU dan visibility sudah 10 kilo lebih ya monggo saja dilaporkan REVOK seperti itu. Oke. Baik Pak. Satu lagi ini Pak. Atau minimal kalau visibility-nya nggak memenuhi ya no significant cloud. Oh ya Pak. Gimana? Ya Pak. Ini Pak sering terjadi ketika ada cuaca buruk Pak. Kita sudah akan di sini pelaporan local routine report-nya kita eh, apa lewat WhatsApp begitu Pak. Nah itu di WhatsApp itu kita tulis seperti indikator apa eh, di form yang tertera di layar sekarang ini tuh Pak. Ya betul. Jadi kita tulis formatnya begitu-begitu. Terus nanti di bagian time forecast kan kita kasih tuh perakiraan tempo jam segini gini, gini. Tapi Ya. dari apa maskapainya itu atau dari ATC-nya itu tuh kadang masih bertanya lagi gitu Pak. Mohon info ke depannya gimana, mohon info 1 jam atau 2 jam gimana. Padahal di trend forecast kita udah Oke. tampilkan sesuai aturan gitu Pak. Oke. Kira-kira apakah kita bisa mengganti begitu Pak? Sesuai Oke. dengan, karena kan pemahaman orang beda-beda gitu Pak. Apalagi Betul, betul. penyandian trend forecast kan khusus internal kita gitu Pak. Betul, 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 betul. Ini kadang-kadang solusinya adalah transfer ilmu sih, Mas. Jadi kalau Oke. kalau di daerah kan biasanya ini ya ada apa sih namanya? Coffee morning ya istilahnya. Coffee morning tiap bulan, sebulan sekali atau 2 bulan Hmm. sekali seluruh stakeholder bandara kumpul gitu kan. Nah, boleh tuh diselipin kalau misalkan ada kesempatan bagian Meteo untuk menjelaskan terkait trend forecast. Untuk terkait pembacaannya aja, nggak usah terkait pembuatan, pembacaannya aja. Ini loh, trend Oh ya. forecast, bacanya seperti ini. Karena kalau kita mengubah, ya tentu nggak bisa. Kita kan acuannya dari IQ langsung gitu kan.
Iya Pak, benar Pak. Jadi lebih baik ketika ada coffee morning, ada pertemuan antara stakeholder dengan Airnav atau dengan AP atau dengan Airlines, ya cukup dijelaskan saja ini loh Pak cara bacanya gitu. Jadi biar sama-sama ngerti gitu. Dan nanti dari mereka pun menjelaskan ke teman-temannya seperti itu. Oh, oke. Iya, Baik, siap Pak. iya, oke. Sementara itu dulu Pak. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Ada lagi? Atau ada yang mau sharing terkait pengalaman di daerah seperti apa? Selamat siang Pak, mohon Izin izin. bertanya, Pak. Monggo. Pak Rio atau siapa tadi yang dua? Siapa tadi yang bertanya? Ada yang mau ninjam bertanya? Bingung juga saya ngeliat yang mana nih. Siapa Hijrah, duluan? Pak. Hijrah. Oke, Bu Hijrah, monggo. Bu Hijrah dulu. Mas Rio Adi mengalah kayaknya. Monggo Bu Hijrah, silakan. Mungkin sedikit bertanya, Pak, tentang pembuatan tren. Itu kapan kita menggunakan untuk perbedaan penggunaan becoming dan temponya? Kadang-kadang kan masih bingung. Kalau misalkan saat pengamatan meteor ini, kita mengamati ada pertumbuhan awan CB, kemudian kita memperkirakan 20 menit kemudian itu mungkin kondisi cuacanya bisa berubah menjadi ada TS dan ada RA. Itu kita menggunakan becoming atau tempo. Kapan kita menggunakan antara keduanya itu, Pak? Kemudian yang kedua, kalau mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang vertical visibility, Pak. Tadi ya. Oke. Pertama, saya catat ya, biar saya nggak lupa. Iya, Pak. Ini saya dites sama teman seangkatan sendiri nih berarti. Vertical visibility. Oke, terkait dengan tempo becoming. Tempo becoming itu kan ngelihat ininya apa ya? Mbak ya, ngelihat perubahannya, perkiraan perubahannya seperti apa. Sama seperti di aerodrome forecast. Aerodrome forecast becoming itu perubahannya apakah dia, kalau di aerodrome forecast kita melihatnya perubahannya terjadi, diperkirakan perubahannya menjadi teratur atau tidak teratur di selang waktu tersebut dan menjadi gitu kan. Nah, sama seperti yang di trend forecast, hanya saja kalau di trend forecast untuk tempo ini kan perubahannya fluktuatif. Kalau yang secara temporer artinya dia harus ada jeda waktunya. Maksudnya ada apa istilahnya? Antara time A dan time B. Sedangkan becoming itu bisa saja dia akan ada perubahan, misalkan seperti contohin aja nih saya. Di sini perbedaan mencoloknya itu antara becoming dan tempo itu ada di at. Saya mencoba menggunakan bahasa yang sederhana supaya teman-teman yang misalkan basic forecast-nya nggak ada jadi bisa paham juga. Kalau becoming at 11.00. Nah, berarti diperkirakan ada perubahan menjadi misalkan kondisi A ke kondisi B. Nah, jadi di jam 11 ini nanti akan ada perubahan dari kondisi A ke kondisi B, baik dia secara teratur atau tidak teratur. Tapi rentangnya jelas di antara jam 11 ini sampai validitas trennya itu berakhir. Enggak kelihatan tulisannya. Tren. Validitas tren itu kan 2 jam ya. 2 jam dari pengeluaran. Nah, jadi kenapa tempo ini tidak bisa digunakan di add? Bedanya tempo ini dia minimal, ada syaratnya, perubahannya temporer secara keseluruhan minimal kurang dari 1 jam, atau akumulasi dari perubahan itu, perkiraan perubahannya itu adalah kurang dari 50% dari validitas berlakunya. Misalkan kita buat tempo kita pakai case-nya ini ya, case trend forecast ya. Ada contoh tadi ya. Nah, contoh tempo ini FM 10.30 sampai 11.30. Kalau becoming perbedaannya, kenapa kita pakai becoming? Di mana
kita bisa sampai menggunakan becoming atau tempo. Becoming digunakan jika memang perubahannya fluktuatif di antara jam ini, sedangkan kalau tempo perkiraannya memang di antara jam ini, tapi minimal dia secara akumulasi perubahannya itu 50% dari antara jam 10 dan 11.30. Misalkan ini berarti berapa jam ya? 1 jam. Nah, minimal 50% forecast terjadi di 30 menit waktu validitas. Waktu perkiraan. 50% terjadi atau kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam antara jam 10.30 sampai 11.30. Jadi hanya 50 menit atau hanya 40 menit atau malah secara akumulasi dia kan temporer ya, jadi naik turun ya kondisi perubahannya. Atau secara akumulasi dia terjadi secara akumulasi atau penjumlahannya secara 30 menit dari waktu perkiraan antara 10.30 sampai 11.30. Jadi batasannya itu sebenarnya ada di keyakinan kita perkiraan cuacanya terjadinya itu memenuhi nggak untuk tempo. Kalau nggak memenuhi untuk tempo maka kita gunakan becoming saja seperti itu. Kalau yang dulu kan, yang zaman dulu ada istilah, kalau becoming itu membaik, kalau tempo memburuk, ya kan? Tapi sekarang semakin ke sini kita sama-sama belajar bahwasanya penggunaan tempo dan becoming itu tergantung dari pembuatan perakiraannya. Apakah yakin dia bisa memenuhi 50% dari waktunya atau minimal sejam, atau memang tidak yakin. Kalau nggak yakin ya cukup pakai becoming saja. Bisa saja tren itu malah kita cukup dengan menggunakan, kalau saya dulu pernah menggunakan becoming 5000 RA view 2 CB BKM 018. Di sini saya nggak menyebutkan waktunya, karena pada saat itu saya nggak yakin ini akan terjadinya jam berapa sampai jam berapa, tapi saya yakin ini akan terjadi hujan. Minimal di waktu validitas 2 jam saat setelah dikeluarkannya tren PSB. Gimana Mbak? Mbak Ejrah gimana? Ya, siap Pak. Terima kasih. Oke, siap. Ini bisa didiskusikan sama Mas Danu lah nanti coba. Mas Danu juga, walaupun saya nggak ketemu, tapi bisa saya banyak belajar dari Mas Danu nih, Pak Kasmet nih. Oh iya Pak, Bapaknya juga sering cerita Pak. Oke, siap. Ada lagi mungkin? Mungkin yang kedua tadi Pak, yang vertical visibility-nya Pak. Siap. Gimana vertical visibility-nya tadi? Iya. Maksudnya vertical visibility ini? Maksudnya kapan kita harus melaporkan vertical visibility itu Pak? Karena biasanya kan kalau kayak dulu pengalaman di Hasanuddin, kita sangat jarang sekali Pak melaporkan vertical visibility. Biasanya? Biasanya cuma pakai yang visibility, prevailing visibility-nya Pak. Oh, vertikal ini kan dilaporkan pada saat case-case tertentu ya, misalkan kita memang tidak bisa melihat ketutupan ini. Nggak bisa melihat yang namanya tinggi dasar awan. Tinggi dasar awan, makanya kita menggunakan vertical visibility. Jadi kaitannya ketika kita nggak bisa melihat yang namanya tinggi dasar awan, makanya di kelompok tinggi dasar awan tidak lagi dilaporkan view atau apa, tapi dilaporkan CLD
obscure apa OBSC Fairfish berapa feet, atau kalau di metar VV berapa feet, seperti itu. Itu kondisinya jika kita tidak bisa menentukan tinggi dasar awan karena cuaca pada saat itu kabur atau keruh, seperti itu. Bagaimana Mbak Ijra? Iya, Pak. Siap, terima kasih banyak, Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak. Pak Ade tadi mau tanya ya, Pak Ade. Mas Ade, Siapa? gimana Mas? Pak, Mas mohon Ade. izin sebelumnya mau tanya Pak, kalau untuk di map report untuk vicinity Pak ya, itu yang untuk plus minus itu apakah masih berlaku Pak? Semisal plus REN atau minus RA seperti itu Pak. Kalau untuk map report kita pakai intensitasnya pakai ntar kita bicara intensitas atau vicinity nih. Gak kedengeran Mas. Dibuka aja mic-nya nggak apa-apa Mas. Intensitas Pak. Oh intensitas. Kalau intensitas di metar kita pakai minus plus, minus dan plus. Kalau moderate tanpa tanda. Sedangkan kalau di meter report kita pakai FBL, moderate atau heavy. Seperti itu. Kemudian jadi kalau untuk map reportnya Hmm. untuk minus sama plus tidak terpakai Pak Jin Pak ya? Nggak kepake Pak. Kita pakai FBL di formnya. Siap. FBL, moderate, heavy. Memang kadang suka ketuker sih. Memang. Iya. Siap. Tapi kan kalau di meter dia pakai sandi ya, jadi lebih supaya sandinya lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Dan satu lagi kalau di Met Report nggak ada pelaporan vicinity Pak ya, dia hanya di Oh iya nggak ada. Tapi kalau di metar boleh dilaporkan vicinity. Di metar ada vicinity, nanti dilaporkan aja misalkan ada visi shower di bagian cuacanya bisa dilaporkan visi SH seperti itu atau visi TS. Nggak perlu dirimatnya kalau yang di metar seperti itu Pak. Siap. Oke. Izin Pak, mungkin minta aran yang untuk tren TAFOR tadi Pak, yang mengenai tempo sama becoming. Ya, gimana Pak? Nah, semisal Pak, kalau untuk becoming itu kan kita takutnya belum tentu pas gitu Pak ya. Nah, semisal kalau di tempo itu kita bikin, untuk tempo kan berlakunya 4 jam ya Pak ya, maksimal. Maksimal ya. 4 jam. Nah, semisal kita bikin prop 40 tempo gitu bisa Pak? Karena pasti di jam semisal jam 10.30 sampai dengan jam 10.12 ya, 13.30 gitu Pak ya. Kan di antara range waktu hampir 3 jam atau 4 jam itu kemungkinan hujan bisa di jam pas atau mungkin lebih dari 1 jam seperti itu Pak. Betul, sebentar Mas. Kalau untuk prop ini penggunaan buat di TAFOR atau di ini ya di TAFOR Pak. Kalau di TAFOR boleh. Di TAFOR boleh, untuk 30 sampai 40 ya. Prop 30 dan prop 40 monggo disilakan, tapi enggak kalau di atas misalkan prop 50, kalau 50 mah udah pasti pakai tempo ya kan? Hujan. Berarti bisa Mas untuk yang aerodrome forecast bisa digunakan prop 30 atau 40 seperti itu. Siap. Iya. Dan yang biasanya yang saya takutkan itu semisal kita udah yakin nih Pak jam 10.30 tadi hujan, ternyata meleset mundurlah jam 13 atau jam berapa kan seperti itu. Betul ya. Ya mungkin izin cerita sedikit Pak ya. Gimana Mas? Kalau kebetulan selama di sini di Dinas ABD, mungkin kita TAFOR sudah membikinkan bahwa di jam sekian akan terjadi perubahan cuaca seperti hujan atau mungkin disertai TS seperti itu Pak ya. Nah, semisal dari ATC atau mungkin dari AVI atau seperti itu, mungkin menanyakan untuk perkembangan ke depan seperti apa. Itu mungkin yang dari stasiun-stasiun yang BMKG mungkin merasa kesulitan dalam artian apakah harus mengganti data atau seperti apa gitu Pak ya. Gimana Mas tadi Mas? Kok saya nggak nangkep. Ini terkait semisal gini Pak. Gimana Pak? Terkait TAFOR tadi atau bagaimana tadi ini? Ya, terkait TAFOR Pak. Karena kan TAFOR itu udah pasti Pak ya jam 00 terus diupdate lagi. Iya, betul. Ya, seperti itu Pak ya. Kan itu kan untuk perkiraan 1 harian lah gitu Pak. Iya. Nah, semisal dari mungkin dari Airnav atau mungkin dari ATC menanyakan perkembangan ke depan seperti apa, seperti itu. Kan biasanya yang dari yang mungkin kita nggak ada akses gitu Pak ya.
untuk Oke. melaporkan perubahan. Nggak mungkin juga kita untuk merubah TAVOR, sedangkan untuk perubahan data TAVOR atau mungkin spesial atau meter itu kan kalau terlalu banyak juga masih bingung kan gitu Pak ya. Mungkin kalau saran saya mungkin Pak ya, kalau selama saya di sini mungkin bisa dikoordinasikan mungkin by phone Pak, dalam artian by phone itu, oh ya Mas ini nanti perkembangan sekian-sekian 1 jam ke depan bakal hujan masuk kah atau mungkin seperti apa, mungkin seperti itu Pak. Oh Jadi iya. kita nggak harus memperbarui data atau apa, sambil paling enggak komunikasinya lebih dekat lagi gitu Pak, dengan Gini, iya. Airnav atau mungkin ITC gitu. Betul, setuju. Jadi gini Mas, kalau kita bicara terkait tugas forecaster ini berarti ya. Jadi kalau misalkan di aerodrome forecast atau TAVOR itu kan acuannya adalah meter. Ketika forecaster melihat ada indikasi perubahan cuaca, dia laporkan, yang tugas dia adalah pertama ngecek TAF-nya, sesuai nggak dengan indikasi perubahan tersebut. Sekiranya tidak sesuai, maka diamandemen TAF-nya. Kemudian dia buat trend forecast, ya kan? Kemudian dia buat yang namanya aerodrome warning, kalau misalkan dia memenuhi kriteria untuk masuk aerodrome warning. Terkait komunikasi dengan ATC atau dengan stakeholder lainnya, bisa dibicarakan via telepon juga bisa. Karena saya pun mengalami, selain saya kirimkan trend forecast, dan memang pada saat itu sosialisasi ke teman-teman stakeholder juga masih bisa dikatakan kurang ya. Jadi beberapa stakeholder belum paham, bisa dikasih tahu aja secara by phone atau by HT. Oh ya Mas, 2 jam kemudian ini bakal hujan, visibility-nya bakal sekian seperti itu. Cuman yang jelas untuk TAVOR, kalau diindikasikan di Metripod atau di Metar itu sudah dibuatkan tren, kemudian tidak cocok dengan TAVOR-nya, jangan segan-segan dan jangan ragu-ragu untuk amandemen TAVOR-nya. Kebanyakan forecaster kita itu suka gengsi untuk amandemen TAVOR. Kalau udah dibuat jam 00, nantilah jam 06 baru kita ubah lagi. Tapi kok sebetulnya lebih bagus untuk diamandemen saja kalau misalkan perakhirannya sudah nggak cocok. Karena itu nanti terkait dengan verifikasi TAVOR-nya. Semakin tinggi gengsi kita untuk mengamandemen TAVOR, maka akan semakin rendah verifikasi TAVOR kita. Dan memang bukan suatu hal yang tabu untuk mengamandemen TAVOR, namanya forecaster kan kadang bisa meleset ya. Dan kadang-kadang jam 00 itu, TAVOR jam 00 dibuat sama teman-teman yang dinas malam. Yang dinas pagi itu sudah terima jadi gitu kan. Bagusnya dilihat lagi, sekiranya selesai. Saya paham kalau teman-teman di penerbangan tuh nyambi kerjanya sama NDF juga, terutama yang stasiun-stasiun besar. Begitu masuk pagi, yang difokuskan NDF dulu nih, NDF selesai baru ngeliat TAVOR-nya. Tapi boleh dicek juga TAVOR-nya, sekiranya nggak cocok dengan perakhiran bisa diamandemen. Itu aja sih Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ada lagi? Izin Pak. Nah, silakan Ibu Virginia. Iya Pak. Oke. Mohon izin Pak, saya izin bertanya, untuk pembuatan tren pada Metripod atau special report kan biasa dilaksanakan oleh observer atau pengamat. Setahu saya kan kalau tren forecast itu dibuat oleh forecaster atau perakirawan. Nah, pertanyaan saya Pak, apa boleh seorang observer misalkan dalam waktu dia ingin menyampaikan informasi Metripod atau special report, dia boleh menuliskan langsung trend forecast-nya di dalam laporan Metripod atau special report, ataukah harus menunggu informasi dari forecast apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan forecasternya sedang ke belakang atau sedang ke kamar mandi atau tidak berada di tempat. Itu yang menjadi pertanyaan saya Pak, apa boleh observernya memberikan informasi tren pada Metripod ataupun special report. Kemudian pertanyaan kedua, untuk visibility tadi Pak, itu kan untuk melihat apabila ada udara kabur. Kebetulan di Gorontalo itu sering sekali pada subuh sampai pagi hari itu sering terjadi kekaburan udara seperti mist ataupun fog. Nah, pertanyaan saya Pak, apa juga mist dan fog ini bisa dilaporkan menggunakan visibility itu juga Pak?
Terima kasih sebelumnya Pak, itu mungkin menjadi pertanyaan saya. Oke, baik. Terkait tren by Amu, berarti Amu yang buat ini ya. Nah, kalau ini tergantung dari latar belakangnya ya, latar belakang maksudnya background dari Amunya. Kalau misalkan dia punya background, bukan selain punya background D4 atau forecasting, ground forecast plus sertifikat AMF. Kalau pada saat itu yang dinas observer punya background forecasting dan punya sertifikat AMF, karena sekarang kan ada beberapa stasiun yang personilnya itu punya sertifikat double ya. Ada yang punya AMO, ada yang punya AMF, double-double, cuma kadang-kadang dia dinasnya di rotasi, kadang di observer, kadang di forecaster, seperti itu kan. Kalau dia punya background forecaster, kemudian punya sertifikat AMF, secara legalitas silakan saja membuat trend forecast. Cuman sekiranya tidak terpenuhi dua syarat ini, lebih baik menggunakan bukan menunggu info sih. Saya lebih setuju bagusnya jemput bola aja ke forecasternya. Atau misalkan pada saat pengamatan ini ternyata observer melihat ada perubahan yang signifikan. Biasanya kalau ada hujan tuh bisa lihat dari posisi tekanan ya. Tekanan yang menurun drastis, kemudian suhunya seperti apa, dilaporkan aja ke forecaster. Atau Mbak, Mas, ini ada perubahan signifikan nih, kira-kira gimana, bakal hujan atau enggak gitu kan. Seperti itu. Dan memang harusnya dua pihak ini, observer dan forecaster ini sama-sama saling memperhatikan meter atau metribut yang keluar. Jadi kita sama-sama sinergi, enggak. Cuma kan realitanya di lapangan kan kadang ops-nya seperti apa, forecast-nya seperti apa, seperti itu kan. Ini yang bagusnya memang harus ada konsolidasi bersama. Kalau misalkan tidak ada info ya dijemput infonya seperti itu. Toh sekarang sudah bisa by phone ya, antar ruangan kan pakai PABX gitu kan. Gimana nih Mbak, Mas, ada tren nggak? Oh nggak ada, ya dibuatkan nosik. Atau misalkan sebelum forecaster ini ada keperluan, misalkan untuk jam, ya ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya aja. Selama musim kemarau misalkan, jam 11.00 sudah diberikan nosik oleh forecaster. Nosik ini berarti berlakunya sampai jam berapa? Jam 13.00 berarti kan? Nah, kebetulan jadi jam 11 ini forecaster udah bilang ini nosik kok sampai 2 jam ke depan. Saya keluar dulu ya. Nah, dia keluar jam 11. Jam 12 kosong dong berarti. Jam 12.00 nggak ada info terkait trend forecast. Cuma di jam 11 forecasternya sudah menginfokan nanti 2 jam ke depan nih masih sama kok, masih nggak ada perubahan. Nah, info ini bisa dijadikan dasar untuk membuat nosik di jam 12-nya seperti itu. Kalau misalkan forecasternya sedang tidak berada di tempat. Cuman bukan berarti saya membenarkan forecaster nggak ada di tempat. Forecaster harus memang selalu memantau laporan cuaca per tiap jam, karena itu yang membuat yang bisa dijadikan acuan untuk membuat TAF amandemen, warning atau trend forecast seperti itu. Dan harusnya nanti di tiap-tiap, kalau dulu sih di tempat saya tiap-tiap personal dibuat ini ya, dibuat apa namanya, verifikasi TAFOR per orang ya. Per orang loh, tapi bukan per stasiun, per orang. Jadi kelihatan nih teman-teman nih apa sih yang kurang dari Mr. A, Mr. B, oh metodenya mungkin kurang di sini atau seperti apa, seperti itu sih. Gimana Mbak Virginia? Itu terkait AMO. Siap. Oke, terkait vertical visibility mist dan fog. Mist dan fog. Kalau misalkan memang kondisi mist dan fognya ini memang sudah tidak bisa bukan tidak bisa ditoleran. Maksudnya kondisi awalnya sudah tidak bisa dilihat lagi. Setelah sedikit pun celah memang tidak bisa dilihat, ya silakan saya dilaporkan vertical visibility. Tapi dengan visual, dengan memang visual tinggi dasar awannya tidak bisa dilihat ya.
Kalau tidak bisa dilihat ya silakan. Cuman sepengalaman kami biasanya yang memang benar-benar nggak bisa dilihat itu ya dari smoke biasanya. Dari asap biasanya. Dari asapnya udah tebal, sudah nggak terlihat. Karena kondisinya kalau dari secara teori apa namanya meteorologi kan kalau sama fog berarti kan dia basah ya partikelnya ya. Kalau partikel basah kan nggak mungkin dia tinggi-tinggi banget sih biasanya. Dia terlalu berat untuk terangkat, jadi kemungkinan masih bisa dilihat, Kalau semua kan memang partikelnya ringan, jadi bisa menutupi observer untuk melihat kondisi tinggi dasar awan. Seperti itu sih kalau secara logikanya. Gimana Mbak Virginia? Siap, baik. Terima kasih Pak jawabannya. Terima kasih sama-sama. Ada lagi mungkin? Mohon izin Pak, mohon Siap. izin bertanya. Dari mana nih? Mas Anis lagi, Mbak Anis, mohon maaf. Mbak Anis dari Sumba. Iya Pak. Wah, susu kuda liar nih, gimana? Iya Pak. Masuk. Jadi pertama saya mau tanya tentang awan, sandi awan di METAR dan METRIPOD Pak. Ripun, Mbak. Tadi saya masih dinas forecast, mungkin Bapak udah menjelaskan, tapi saya kurang begitu jelas. Untuk sandi awan di METAR dan METRIPOD itu sebenarnya menjelaskan awan di mana sih Pak? Di aerodrome atau di runway atau sebenarnya spesifiknya itu di mana? Ya. Terus pertanyaan yang kedua, saya masih bingung penggunaan sandi itu Pak, koreksi. Kan ada core, AMD sama CCA. Itu tuh bedanya Core AMD sama CCA. CCA. Iya. Oke. Itu penggunaannya bagaimana? Terus yang ketiga, tadi Bapak menyebutkan nosik, tapi saya kurang begitu dengar, kurang begitu jelas. Jadi nosik itu sebenarnya menjelaskan tentang apa itu ketidak ada cuaca signifikan atau tidak ada awan yang signifikan. Saya tadi kurang begitu mendengarkan. Siap. Terus ada lagi? Sudah Pak. Sebentar. Sebelum saya jawab, core AMD CCA ini ngeliat di mana ya sampai? Izin bantu menjawab Pak. Biasanya CCA itu di heading Pak. Jadi kan 97 misalnya stasiun saya 9790, 97980, terus waktunya habis itu CCA. Terus untuk laporan meter untuk koordinat core-nya itu baru beda nih. Kalau CCA di headingnya. Jadi CCA habis itu di meternya harus ada core-nya. Kalau misalnya mau izin. Oke. Siap. I get it. Oke. Ya. Saya paham. Sekarang berarti ada kemungkinan ini. Mana tadi pertanyaannya ya? Sebentar. Malah hilang pertanyaannya. Pernah lihat meter di amandemen? Belum pernah Pak kalau di stasiun saya. Tapi dulu waktu saya kuliah dijelaskan ini, tapi saya belum jelas gitu loh gimana cara pemakaian core, AMD sama CCA. Oh iya. Oke. Karena katanya pilih aja salah satu gitu. Pilih aja salah satu. Maksudnya pengen tahu alasan yang jelasnya gitu loh. Oke, sebelum itu kita cari dulu formatnya di 8896. Sepengetahuan saya untuk TAVOR untuk mohon izin Pak, suaranya mengecil Pak. Oke, siap. Mengecil ya. Oke, saya gedein lagi kalau gitu. Gimana, udah besar belum? Sudah Pak. Oke. Baik, di TAVOR ya, di TAVOR, di METAR. Sepengetahuan saya di METAR itu dan METRIPOD itu hanya ada koreksi, nggak ada amandemen karena terkait dengan karena ini kan laporan lapangan ya. Berarti kalau laporan lapangan berarti yang ada itu hanya koreksi COR. Tapi sebentar biar kita sama-sama jelas, saya akan carikan formatnya di dokumen 8896. Oke. Appendix 3. Bentar.
Nanti kalau nggak terjawab atau membutuhkan waktu lama kita bahas di diskusi ya. Nah, siap, Pak. Kan ada apa? Forum di situ ya. Nah, siap, Pak. Itu dulu deh, itu kayaknya disimpan dulu deh, biar ada forum lah di situ ya. Jangan sampai nggak ada forum ya kan. Nah, siap, Pak. Boleh, Pak. Simpen ya, ingetin saya ya, atau biar kamu yang buat diskusinya nggak apa-apa. Saya jawab yang ini dulu. Sandi awan, metripod, dan metar. Sandi awan. Oh, terkait penyandiannya seperti apa gitu ya? Bukan penyandiannya, Pak. Jadi itu sandi metripod itu di area mana, awan di area mana gitu. Terus metar itu awan di area mana. Oke. Di aerodrome atau runway atau apa? Oke. Kalau awan, fokusnya kalau untuk metripod di sekitar di runway. Karena fokusnya adalah ke take off landing. Sedangkan kalau untuk metar, sesuai dengan definisinya, dia aerodrome. Seperti itu. Jadi kalau nanti ditanya sama, kemarin sempat diuji siapa sama Pak ini? Sama waktu AMP? Belum ya? Belum pernah ujian ya? Belum, Pak. Jadi sempat, kalau misalkan ada pertanyaan dari asesornya, yaitu di runway lagi, di metripod itu bisa dilaporkan. Dilaporkannya itu adalah di runway sekian awannya berapa, di runway sekian awannya berapa. Seperti itu. Tapi kalau di mana di metar hanya cukup dilaporkan satu tempatnya. Bisa dilaporkan juga seperti misalkan ada CB di runway 18 sama 36 seperti itu. Maka fokusnya tetap sesuai definisi bahwa metripod itu fokusnya take off landing, artinya di runway saja, sedangkan metar itu aerodrome, cakupannya lumayan lebih luas. Jadi kalau bisa saja sih, tapi biasanya pelaporannya sama. Ngerti nggak maksudnya? Secara praktek pelaporannya sama. Oh iya. Nah, ya kan? Tapi secara detail nanti kan ada juga tuh di supplementary information CB-nya di runway berapa. Atau CB-nya di in approach atau in climb out atau di runway berapa. Di supplementary information. Dan kalau terkait remark, nah remark ini kalau di metar beberapa ketentuan, beberapa temuan yang saya masih lihat adalah CB to the node. Ya, to the node apa in the node ya? CB to node, CB to south, seperti itu kan biasanya ada remark. Masih sering ditemukan, tapi kan itu posisinya bukan di supplementary information, posisinya di remark. Jadi kalau di remark itu silakan saja dikasih, tapi kan itu tidak disebarluaskan untuk internal saja, seperti itu. Apalagi tadi ya, selain awan, pertanyaannya ada 3 kan tadi? Nosik, iya Pak. Nosik itu artinya no significant weather. Ada memang jadi temuan umum di beberapa daerah. Kalau misalkan sudah ada, nggak ada contoh metar ya, metar atau metripod contohnya. Kalau misalkan di kelompok present weather sudah ada RERA, misalkan TS-RA deh ya kan. Di kelompok significant weather sudah ada TS-RA, maka biasanya misalkan BP 1200Z 3KT 5000 RA, ya kan? B012 CB, BKN 015, feedback 1009. Set. Biasanya nggak pakai nosik nih biasanya nih. Biasanya nggak pakai nosik. Kenapa? Beberapa saya tanya, kenapa nggak pakai nosik, Pak? Oh, nggak usah pakai nosik, Pak. Karena sini kan nggak ada hujan katanya. Atau di sini saya tambahin deh. Kan ada TSRA, Pak, di sini, Pak. Kalau TSRA-nya nggak ada gimana, Pak? Misalkan jadi seperti ini. Nah, ini baru nosik, Pak.
Ya, Pak. Kenapa? Ini juga Oh, karena tidak ada fenomena cuaca signifikan di sini, iya kan? Itu yang saya temukan. Pada nyatanya adalah nosik ini bukanlah menggambarkan, ini tidak menggambarkan present weather yang ada di sini. Ini nggak menggambarkan TSRA ini. Nosik ini kan masuknya ke kelompok trend forecast. Jadi artinya selama 2 jam ke depan memang tidak ada perubahan yang signifikan. Misalkan gini deh. Nah berarti selama 2 jam ke depan cuacanya masih begini-begini aja. Tidak ada perubahan yang signifikan. Seperti itu. Kalau ada perubahan pasti dibuat sama dia tren. Enggak tren. Tempo atau becoming BE, CMG. Seperti itu. Jadi ada atau tidak ada cuaca signifikan. Kalau misalkan diperkirakan masih sama atau pada saat musim kemarau biasanya kan, itu nosik aja. Karena memang tidak ada, diperkirakan tidak ada perubahan. Ini kan nosik ini no significant change, bukan no significant weather. Kalau yang pertanyaan COR AMD CCA tadi tolong dibahas di forum aja nanti kita ya. Ya, Pak. Ya daripada nanti terlalu lama saya searching ya. Saya pernah ingat cuman di dokumen 896. Ada lagi mungkin Mbak Anis? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Izin Pak. Ibu Patricia? Iya Pak. Oke. Izin, saya ingin menyamakan persepsi ini Pak. Mengenai tempo sama becoming. Yang tadi sudah disinggung. Kalau misalnya di TAF kan, di TAFOR, kalau misalnya tempo, misalnya 0402/0405. Nah, tempo itu menyatakan perubahan cuacanya itu terjadi di rentang waktu 02 sampai 05. Sebentar, Dan pelan-pelan di mana tadi? Tempo 04 02/0405 misalnya. Iya. Itu kan perubahannya terjadi secara fluktuatif di antara 02 sampai 05. Iya. Dan di mana harus memenuhi kriteria 50% itu untuk verifikasi kan ya. Nah, kalau untuk becoming kan misalnya 04/02/0405 ya. Nah, perubahannya itu terjadi dari 05 ke seterusnya. Tapi 02 sampai 05 itu prosesnya saja. Misalnya RA ya mungkin di 020 kita 0205 Ra misalnya 1000 Ra. Berarti Ra-nya itu hujannya itu terjadi jam 5 sampai seterusnya sampai diterbitkan becoming untuk menyatakan bahwa cuacanya sudah berubah atau tempo. Betul. Betul. Nah, kalau untuk trend to trend, kalau misalnya seperti yang tadi Bapak singgung, tidak ada from sama TL-nya, FM sama TL-nya, berarti dong kalau becoming berarti misalnya kan kalau trend dikeluarkan setiap kita keluarkan meter kan, Pak? Iya. Nah, berarti kalau misalnya becoming setiap dalam waktu validitas 2 jam itu terjadi rain terus gitu. Maksudnya pada saat meternya diterbitkan di saat itu juga. Ya begitu. Iya, seperti itu, Pak. Itu validitasnya pas waktunya itu saat dikeluarkan meter tersebut gitu atau gimana, Pak? Validitasnya dikeluarkan pada saat meter tersebut dikeluarkan sampai dengan 2 jam ke depan. Tapi ini kan kita melihat secara single case ya. Misalkan ini dikeluarkan di meter jam jam 00 lah. Trennya sekian trennya ini. Ya. Berarti kan ini berlakunya sampai jam 01.02. Kalau melihat secara single meter ini saja, maka diperkirakan terjadi hujan. Perubahannya teratur atau tidak teratur dari jam 0 kok. Berarti kan logikanya gini. Becoming-nya kan berarti CMG. Misalkan tanggal berapa? 04 juga deh. 00/04/02 toh? Iya. Iya toh?
Iya. Kira-kira memang perubahannya di sini. Terjadinya nanti di 03. Cuma kan kita nggak tahu terjadinya di jam berapa, makanya tidak perlu dibuat. Tapi validitasnya di antara jam 02 ini. Seperti itu. Oh, siap Pak. Berarti konfirmasi lagi Pak ya. Berarti perubahan, maksudnya RA-nya, hujannya itu dimulai saat jam 2 ya Pak berarti? Bisa jadi. 2 ya? Bisa jadi karena kita ragu kan di sini. Iya. Kita ragu di sini, cuma kita nggak bisa memastikan dia di jam berapanya seperti itu. Cuma kalau dilihat secara kacamatanya harus beda nih, TAF nih. Kalau TAF, betul yang disampaikan Mbak Patricia. Tempo ini, misalkan ini 4.000 RA. 4.000 RA-nya terjadi di mana? Di antara 2 dan 5. Gitu? Siap. Nah, kalau di Coming 0205, ini RA-nya terjadinya di 05. Perubahannya 2 sampai 5. Misalkan jam 03-nya itu baru perubahannya baru sampai 3.000 misalkan visibility-nya. RA-nya masih minus RA, gitu. Nah, begitu di jam 05 baru dia di 05 baru keluar 4.000 RA. Di trennya berlakunya, kalau di tren melihatnya bukan melihat dari kapan dia terjadi dan kapan dia tidak terjadi. Di tren melihatnya syaratnya tadi. Kurang dari 1 jam atau mencakup 50% dari forecasting. 50% validitas forecasting. Jadi ngelihatnya bukan dari dia berubahnya kapan. Siap Pak. Ya kan? Terima kasih sudah paham Pak. Oke, aturan ini juga dibuat juga di Aerodrome Forecast kan aturannya ini, penggunaan tempo sama becoming. Hanya saja kalau di Aerodrome Forecast teman-teman lebih fokus ke kapan dia kejadiannya. Iya kan? Fokusnya lebih kapan kejadiannya. Saya yakin kalau di forecaster fokusnya kapan kejadiannya nih. Kalau kejadiannya di tengah-tengah ya udah kita pakai tempo nih. Kalau kejadiannya setelah kita pakai becoming. Misalkan pas musim hujan. Pas musim hujan teman-teman lebih fokus ke temponya atau ke kondisi umumnya? Lebih fokus ke bukan tempo becoming, lebih fokus ke kelompok perubahan atau lebih fokus ke kondisi umum? Musim hujan nih, musim hujan. Hujan bisa merata sehari-hari, seharian gitu mas, seharian. Hujan seharian. Fokusnya bakal kemana nanti? Fokusnya ke kondisi umum atau ke kelompok perubahan? Tempo atau DECMD. Fokusnya kemana? Kalau teman-teman forecaster, ini pasti rata-rata saya lihat sih teman-teman lulusan D4 semua sih. Gitu? Suaranya Pak. Iya, fokusnya kemana? Kan kalau saya lihat dari absensi rata-rata teman-teman lulusan D4 semua sini. Ya, kalau musim hujan, nih perkara hujannya seharian, kalian fokusnya kemana? Ke kondisi umum atau ke kondisi perubahannya? Bingung. Siap izin di kondisi perubahannya aja Pak. Kondisi perubahannya nggih. Berarti kondisi umumnya dibuat hujan saja toh? Iya Pak. Nah, berarti kan bisa. Nah, berarti kondisi umumnya dibuat aja kondisi umumnya. Bla bla bla, visibility berapa kondisi umumnya 5.000, RA baru tempo atau becoming, CMD jam berapa kira-kira membaik? Biasanya tempo sih, karena hujannya bakal seharian. Atau misalkan kalau misalkan sore udah mulai mereda, buat becomingnya seperti itu. Ini agak melenceng sih kita ngomong, tapi ya udah, nggak apa-apa. Gimana? Ada yang lain? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Yang jelas Mbak Anis nanti tolong dibuat forumnya ya. Saya takutnya saya lupa juga. Siap Pak. Pak, mohon izin Pak, menanyakan sedikit lagi Pak.
semisal ini Pak, untuk di Etafor, kita kan setelah membuat becoming Pak ya, apakah perlu ditutup dengan tempo seperti itu Pak? Nggak perlu Pak. Kalau misalkan yakin, contoh deh, contoh. Ada contohnya nggak Pak? Misalkan, lebih enak kita kalau membahas contoh sebenarnya kalau sudah ada. Misalkan TAF, apa Pak? Yang Malang ini. TAF, WIII. Kemudian kondisi umum, hujan. Kan musim hujan misalkan, terus BECMG diperkirakan reda jam berapa. Nggak perlu tutup tempo lagi Pak. Mic sampean masih mati Mas. Jadi itu langsung kembali ke perkiraan cuaca secara umum 1 harian itu Pak ya? Enggak. Kalau kita pakai becoming di sini, misalkan ini, dia lanjutannya bakal hujan terus? Enggak. Ke sini, ke cuaca setelah becoming ini. Misalkan ini 0405, 04 berapa? 7. Jam 7 dan seterusnya kondisinya ini nanti. Oh, 8 sedemikian meter ya Pak. Izin Pak, semisal Pak, ini dalam 1 harian secara umum tuh bagus Pak ya, 7 kilo skater atau apa. Lah, kemudian di becoming 0405 sampai 07 itu terjadi hujan seperti itu Pak. Becoming 0405 itu rain, terjadi hujan. Berarti jam 7 ke atas, jam 5 sampai 7 ada proses perubahan menuju 4000 RA. Tapi cuaca jam 7 misalkan ini apa ini ya? Cerah ya Pak. Bikin ini aja Pak, mungkin gimana Pak ya? 0412 atau berapa ya Pak? 0400. Dibikin ya. 12. Oke. Siap. Terus visibility bagus. Bagus ya. 1000. View 015. Ya toh? Ya. Angin ini sih no. Angin ini. Nah, ya itu. Angin, Pak. 03. Ya ampun. KT, ya toh? Ya. Benar nggak sih? Nah, view betul. 015 becoming. Nah, berarti jam 7 sampai jam 12 hujan ini, Mas. 4000 Oh, gitu, Pak ya? Yes. Padahal kalau untuk prediksi, maksudnya perkiraan kita itu hujan di antara jam 5 sampai jam 7 gitu, Pak. Pakai tempo, Mas. Oh, bikin tempo, Pak ya? Ya, maksudnya mungkin lebih amannya apakah dibikin tempo atau becoming gitu loh, Pak. Kan kita yakin nih, Pak, jam 5 sampai jam 7 hujan. Tempo, Mas. Pak, ya? Sampai yakin tempo. Oh, siap. Tempo. Kecuali pakai kecuali prop enggak, Pak? Loh, kalau yakinnya sampai 100% enggak perlu, tapi kalau misalkan maksudnya 100%, artinya memang di antara itu bakal terjadi hujan. Kan tempo itu bukan masalah yakin enggak yakin sih. Tempo itu kan minimal 50% ya. 30-40. Siap. Kalau yang prop 30-40. Kalau sudah 50% berarti kan sudah yakin tempo tuh. Hujan, 100% ya pakai tempo, berarti itu pakai tempo aja. Siap. Ya. Kalau sudah yakin 5 sampai 7 berarti kan nggak perlu separuh waktu validitas ataupun kurang dari 1 jamnya nggak perlu yang perhatikan lagi, cukup aja bisa kurangin aja ininya. Misalkan sampai jam 6 misalkan sudah yakin 56 ya 56 ya. Siap. Itu, Pak. Oh, jadi untuk arti tempo itu setelah jam 5-6 itu otomatis kembali ke cuaca yang secara umum atau tetap hujan, Pak? Setelah jam 6 ini, setelah jam 6 kondisi kembali ke sini. Ke yang siap lah, makanya itu Pak. Untuk yang saya bingung tadi mungkin mengenai becoming entah itu Pak. Apakah becoming harus tutup dengan tim? Salah ngasih contoh ya? Enggak ya? Oh, ini yang saya ngasih contoh tadi ya. Harusnya tempo. Ya. Tempo berarti Mas. Tempo Mas. Betul. Siap. Enggak perlu harus. Kalau misalkan setelah becoming, misalkan ini sampean tulis
sampai mau tutup tempo, ya monggo. Tapi dia harus berbeda dengan kondisi umum ini ya. Ya. Nah, kan karakter kan dari sisi angin, terus visibility dan awan harus memenuhi kriteria perubahan yang spesial atau yang tadi. Ya. Betul, seperti itu. Ditutup tidak apa-apa, cuma kalau diperkirakan bakal hujan terus ya buka aja terus. Ya. Ada lagi, Mas? Siap, izin sementara cukup, Pak. Terima kasih, izin, Pak. Siap, sama-sama Pak Rio. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Ini kita nggak bahas forecast ya, kita bahas metripod, cuman nggak apa-apa deh. Ada lagi? Mungkin seperti kasus dari Mas Rio tadi, jika kondisi becoming yang pertama itu kondisi perubahan pertama itu becoming dia kita perkirakan selama 6 jam saja, sedangkan part kita selama 12 jam. Nah, setelah 6 jam itu berarti kita tuliskan becoming lagi atau gimana, karena Pak? kan kalau kita tulis dia becoming ini kondisi perubahannya 6 jam ke depan. Oke, kondisi perubahan 6 jam. 6 jam. Ya. Oke. Terus setelah itu dia akan kembali ke kondisi umum, berarti kita becomingkan lagi. Ini buat perakhiran berapa jam? 12 jam ya? 12 jam, Pak. Kita buat contoh deh, biar lebih gampang. Gimana tadi? Siap. Misalkan kondisi umumnya apa ini? Seperti sama saja, Pak. Sama saja itu maksudnya aman-aman saja? Iya, ya. Oke, kemudian becoming-nya? Terjadi hujan ibarat 0401, 0403. 03. Ya. Hujannya sampai berarti kira-kira kita perkirakan 09. Hujannya sampai jam 09. Iya, Pak. Oke. Dari 09 itu kita becomingkan lagi ke kondisi umum, Pak. Berarti. Kalau kondisinya memang kembali ke seperti kondisi umum, Pak. Hujan sampai jam 9. Iya. Perkirakan. Sampean buat kondisi umum lainnya aja. Ini. Jadi cukup buat tafsnya. Hujannya kan jam 1 ya? Jam 3. Jam 3 sampai jam? Sampai 9? Iya. Perkiraan hujannya dari jam 3 atau 9 atau perubahannya dari jam 1 sampai jam 9? Perkirakan hujannya jam 3 sampai jam 9, Pak. Kalau jam 3 berarti buat tempo aja sampai jam 3. Dari jam 3 sampai jam 9. Cuman kalau perakiraan perubahannya itu dari jam 1, nah ini baru saya berpikir keras nih. Gimana? Kan gini, Mas. Kalau kita pakai becoming ini, perkiraannya ini berarti kan hujannya terjadi di jam 3. Ya kan? Jam 3 sampai seterusnya nih. Terus perubahannya dari jam 1 sampai jam 3. Kalau Mas Farhan dibuat di sini becoming 0103 RA, kemudian Mas tempo lagi di sini kan, misalkan kan 0404 bisa. Gitu ya? 09 ya, sorry. 09 iya. Sampai berapa? Sampai selesai. 12. Sampai ya. 12 sampean buat 130 knot gini ya? Iya, pokoknya kembali ke kondisi nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Tidak boleh karena pertama kondisi perubahan itu harus memenuhi kriteria. Ini kriterianya visibility-nya kena dari 89.000 ke 4.000 memenuhi. Ya kan? Dari RA ke ini memenuhi. Cuma kan kalau mau dibuat seperti ini, sebentar. Saya jadi berpikir ulang. Perkiraannya itu hujannya di jam 3 atau perubahannya dari jam 1. Kalau perubahannya diperkirakan dari jam 1 sampai jam 9,
dan ini, maka bisa aja sih dibuat. Sebentar, bisa. Ke KT 9.000. Tapi kok saya rasa ada yang janggal ya kayaknya. Apa ada yang salah dengan pikiran saya? Sudah. Izin Pak, mungkin bisa dikasih hezi atau gimana Pak, biar lebih mudah izin Pak. Oke. Saya mencoba Apakah barangkali temponya diganti becoming juga Pak? Kalau dia berubah terus berubah lagi. Becoming, oh di becoming bisa, becoming bisa. Cuman becomingnya nggak sampai 9.12 ini berarti. Cukup becoming 09. 0409. Wait. Kok saya lebih cenderung sampai seperti ini malahan ya? Sebentar. Saya lebih cenderung malah dibuat saja tempo. Kalau hujannya dari jam 3 sampai jam 9 ya. Tempo 0403, garing 0409. 4567. Sebentar, tapi ada aturan tempo lebih dari 4 jam sih. Ntar dulu. Izin Pak. Mungkin izin memberi pendapat Pak. Iya, monggo, nggak apa-apa, kita sharing aja di sini. Kan kalau validitasnya 12 jam, setiap 6 jam sekali diperbarui nggak tuh Pak? Waduh, saya lupa ada itu. Jadi menurut saya. jadi bisa nanti, aja sih ya, simple aja dibuat gini ya, benar. Iya, nanti habis itu yang 06-nya, 0618-nya diupdate. Oh iya, saya lupa menyampaikan bahwasannya boleh saja forecaster fokus perakiraannya untuk TAF ya di 6 jam pertama. Fokusnya di 6 jam pertama, nanti di 6 jam selanjutnya kan bisa diupdate tuh. Selanjutnya bisa diupdate lagi. Diupdate. Kok update-nya tulisannya gitu? Diupdate kembali. Update lagi. Iya, bisa. Oke. Izin Pak, berarti boleh kita langsung tutup setelah becoming pertama situ aja Pak ya? Bisa ditutup. Cuman yang jelas saya tadi rancunya adalah ketika dia yang masih saya bingung adalah ketika dia harus kembali ke seperti semula ini, walaupun secara realita memang tidak mungkin dia kembali ke sini sih, pasti ada perubahan yang lain di sini, ya kan? Cuma kan saya jadi terlalu fokus kok balik lagi sama persis lagi, saya jadi mikir lagi sama persis harusnya kayak gini ya. Tapi baiklah, memang fokusnya di 6 jam pertama aja nggak apa-apa deh. Tapi ya namanya soal kan bisa mencari-cari ya, berandai-andai ya namanya soal ya. Oke, ada lagi kah? Fokusnya jangan di aerodrome forecast ya. Tadi selingan aja ya. Kasihan nanti karena judulnya kan ini apa? Diklat pengamatan. Gimana, ada yang lain? Ya tapi boleh. Bukan nggak boleh. Hanya saja fokusnya ke Metripod. Izin Pak. Iya siap. Pak Farhan lagi. Terkait lokal rutin tadi Pak. Kita kan buatnya ibarat tiap 30-an menit. Ya. Kalau dari pihak maskapai dan lain-lain itu mintanya di menit 20 gitu Pak. Waduh, gimana Pak? Ya, karena biasanya kejadiannya seperti itu Pak. Mereka langsung main minta aja. Oh iya. 20 di menit 15 nih. Bagaimana Pak? Kita kasihkan yang terakhir kita buat saja Pak. Kalau itu selama tidak ada perubahan signifikan. Kalau itu kan balik lagi ya, karena definisinya sesuai request dari stakeholder, walaupun memang kalau dia minta Metripod, kecuali kalau dia minta metal, kan nggak mungkin dikasih. Tapi kalau minta Metripod, karena keperluannya untuk take off landing bisa disebarkan 1 jam secara reguler 30 atau sesuai dengan permintaan, maka silakan diberikan, tapi sama dengan apa istilahnya, sama dengan pengamatan sebelumnya selama tidak ada perubahan signifikan seperti itu. Nggak masalah sih Pak. Karena memang ada definisi untuk keperluan take off dan landing gitu kan. Bisa saja pilotnya minta sudah dikasih yang jam 00, cuman kan
Ternyata dia harus holding, dia minta jam 15 atau ngantri landingnya atau take off-nya, jadi minta update terbaru ya monggo saja dikasih. Biasanya sih yang diupdate anginnya ya. Kalau untuk tekanan nggak terlalu berjauh beda, angin sama visibility mungkin yang dilihat. Terutama angin sih biasanya. Bagaimana Pak Farhan? Siapa jelas. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Masih ada waktu 17 menit kita untuk sharing. Kalau sekiranya ada yang menurut Bapak Ibu berbeda dengan pemahaman, monggo saja ya. Saya terbuka ke orangnya. Kalau misalkan ada, oh, Pak, kayaknya Bapak salah deh. Kalau menurut acuan saya di aneks 3 gini atau bagaimana, monggo saja kita sampaikan, nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau misalnya nggak sempat di sini ya di forum diskusi nanti. Atau mungkin besok ada mentor saya juga besok, Pak Bambang, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Bambang. Pak Bambang Wijayanto. Bagaimana? Izin Pak. Siap. Pak Rahmat. Siap Pak. Terkait pembuatan TAVOR pada kasus sebelumnya tadi, gimana, Mas? Itu jika ditambahkan dengan probability gimana ya Pak? Prop 30 kayak misalkan itu kan ada hujan, yakin ada hujan gitu loh Pak. Tadi katanya kayak gitu. Iya, terus? Nah itu jika TAVOR-nya dibuat probability gimana ya Pak? Bisa Pak? Enggak ya? Bisa. Kalau misalkan gini, kita ngebahas prop. Tempo itu propnya 50% lebih dari atau sama dengan 50%. Gitu? Tempo kan? Kalau dia kurang dari 50%, maka bisa digunakan prop 30% atau prop 40%. Udah, cuma tiga itu aja sih. Kalau misalkan Anda yakin lebih dari 50% atau lebih dari atau sama dengan 50%, cukup pakai tempo. Tapi kalau di bawah itu 40 sampai 30 pakai prop 40 atau prop 30. Seperti itu. Gimana, Mas? Ada keraguan lagi? Kalau di atas 50% ya sudah yakin nggak perlu pakai prop lagi, Mas, cukup tempo aja. Oh iya ya. Kalau kurang dari 50, 30, 40, nah dipakai. Tapi kalau sampai 20 nggak perlu kalau 20. Berarti sudah kecil sekali kemungkinan kalau 20. Monggo yang lain? Adakah? Bagaimana? Kalau misalkan masih belum ada atau mungkin nanti setelah makan siang lagi makan tiba-tiba kepikiran, ya kenapa nggak ditanya tadi ya? Nah, monggo dituliskan saja ya Bapak Ibu di forum ya, biar kita sama-sama sharing dan belajar. Mbak siapa tadi? Lupa lagi. Mbak Aski. Yang terkait CMD, CCA, AMD dan COR tadi ya. Mbak Anis. Monggo, bentar lagi mau pengamatan jam 12. Ada pertanyaan mungkin? Biasanya H-10 ya. Ada juga H-15, ada yang H-5. Gimana Pak Ketua Kelas, sudah cukup kah? Pak Ketua Kelas lagi pengamatan ya. Gimana? Ada lagi? Izin tanya Pak. Mbak Fitri ya, silakan Mbak. Maaf Pak, suara Bapak kecil. Aduh, maaf. Kecil lagi ya, gimana? Izin tanya Pak, kalau misalkan kan pengamatan H-10 sampai H. Pas H-3 menit itu kan kita udah nyatet ini, terus tiba-tiba hujan. Berarti kan dia masuk ke meter kan Pak, meter metripod itu kan.
Iya. Itu kita juga menuliskan spesies spesialnya juga apa enggak sih Pak? Sedangkan kan itu masuk di jam pengamatan. Nah, kan karena itu saya tuh awalnya tuh kan nggak saya bikin spesies spesialnya karena dia masuk di jam pengamatan. Tapi kadang tuh pihak database tuh kan minta agar tetap ada spesinya buat mendata gitu kan Pak. Nah itu sebenarnya tuh yang benar gimana sih Pak? Kalau saya lihat dari sisi penerbangan, kalau masih H-3 ya berarti masih masuk dalam pelaporan dong. Yang saya tanyakan justru kalau 8.00, ayo. Misalkan 8.00 di jam 00-nya, masukin apa enggak itu kira-kira ya? Berarti masuk di jam pengamatan. Nah iya, sampai jam 00 pun dia masuk dilaporkan di jam pengamatan. Gitu. Cuman kadang ini Pak, jadi kan pas di pengiriman ke CMSS-nya itu saya ngirimnya tuh meter aja, terus ngelapornya juga metripod aja. Cuman tuh karena database-nya minta biar ada record kapan dia hujannya, itu tetap minta Pak di jam berapanya gitu jadinya. Kalau dia meminta Itu record kapan hujannya kan bisa dilihat dari Hellman saja atau dari udah nggak pakai Hellman Pak. nggak pakai Hellman atau pakai awas ya. Pakai Iya. awas kan ada kelihatan hujannya di jam berapa. Soalnya patokannya tuh di ini Pak, di Metar. ME48 kan. Nah, Pihak database ngambil data spesinya. Jadi setiap kita nulis spesi kan nulis di situ juga. Sedangkan betul. itu kan pas jam pengamatan. Ya Iya. kan kenapa harus ditulis spesi kan gitu kan ya Pak ya. Nah, ya betul. Cuman karena permintaan itu Pak, jadinya kadang ini yang bener sih ini apa selama ini saya yang salah gitu. Enggak, Mbak. Kalau secara aturan memang itu masuknya ke jam pengamatan bukan ke spesi lagi. Kalau dia sudah lebih dari 00 sudah masuk ke 01 pun baru masuk spesi. Cuma kan rata-rata kalau maksudnya di database saya bingung juga nih kalau untuk melihat posisi hujan. Posisi hujan kan berarti bisa aja dianggap spesinya di jam 00. Sedangkan spesi di jam 00 itu kan nggak ada, adanya meter. Ya meter itu aja dianggap spesinya. Nah itu Gitu. saya juga mikirnya kan gitu kan Pak, tapi ternyata nggak mau katanya, mau pengennya ada ininya gitu. Ya berarti maksudnya di pelaporan meternya dibuat spesi seperti itu atau gimana? Kalau di pelaporan meternya sih saya tetap itu Pak, cuman tertulisnya pengennya juga ada spesinya gitu. Tapi saya jadinya tetap nggak laporin. Oh, kalaupun mau dibuat sekedar laporan internal ya cukup ditulis aja jam hujannya jam berapa seperti itu. Tapi kan nggak untuk disebarkan ya, untuk secara rekap data database aja. Kalau untuk rekap database aja nggak masalah, direkap aja hujan jam sekian, jam sekian. Cuman kan kalau untuk laporan ya nggak masuk aturan dong jatuhnya gitu kan. Kalau ini Pak, kalau kita misal jam kurang H-5 menit kita udah terlanjur bikin laporan terus 2 menit kemudian hujan, padahal itu masih dalam jangka H-, itu gimana Pak? Dalam jangka waktu pengamatan lagi ya? Iya. Nah, ya udah dikoreksi aja nggak apa-apa. Masuknya koreksi atau spesi? Koreksi, karena Anda ngirimnya masih di jam pengamatan. Oh, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu, kalau misalkan tidak sempat secara online bisa juga didiskusi nanti ya. Kemarin yang pretestnya susah-susah nggak untuk meter spesinya? Metripod sama lokal bulletin report atau special reportnya susah-susah nggak? Dan saya nggak ngasih tugas karena saya bingung mau ngasih tugas apa. Pertama, ini laporan kan tidak disebarkan ya, tidak disebarluaskan. Jadi saya bingung juga nih kalau mau ngasih tugas. Kecuali kalau meter spesi mungkin bisa ya. Kalau metripod ini kita lihat di CMSS pun kadang-kadang tidak ada, tidak lengkap. Jadi nanti tugasnya digabung dengan meter spesi aja. Kalau di meter spesi mungkin ada. Lagian sudah ada tugas dari Pak Rais ya, dari analisis cuaca ya dari Pak Rais ya. Ada lagi silakan. Sudah cukup? Masih ada waktu 7 menit.
Ini contoh tampilan awas all-weather kategori 3. Kategori 3 ya, di sini ada angin di runway berapa berarti ini? Runway 270 sama runway 090. Bener kan? Runway 12. Oh sorry, runway 12 dan runway 20, 30, nggak kelihatan lagi. Kalau yang di sini pakai nautical mile nggak salah. Kemudian di sini ada visibility, ada RVR di runway 30, runway 13, runway 12 berarti. Temperatur dew point RH, GNH, GFE, hujan. RVR di sini nilai maksimumnya 2000. Kalau sudah P2000 berarti nggak perlu dilaporkan, cukup laporkan visibility-nya aja. Oh iya. Tugasnya ini aja deh. Buat met report dari ini nih. Gimana nih? Metarnya ada. Kalau met reportnya kira-kira bisa nggak ini? Met report apa ini? Met report anginnya 20. Awannya sudah ada tapi. 2824 Quebec 1009 ini caranya cerah. Tapi broken 2800 feet. Oke, ada lagi? Kayaknya udah tinggal pengamatan nih semuanya. Mas Adit, gimana Mas Adit? Iya, kalau memang nggak ada pertanyaan atau diskusi lagi, monggo kalau memang mau ditutup Pak Febri. Oh, siap, mohon maaf. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas bersamaannya pada siang hari ini. Nanti mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan penyampaian dari saya, karena kita sama-sama namanya menuntut ilmu. Jadi nanti sekiranya ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan di forum ini, bisa disampaikan di forum diskusi seperti pertanyaan terkait amandemen, kemudian koreksi dan CCA tadi, bisa disampaikan di forum diskusi supaya kita cari sama-sama dasar aturannya seperti apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Febri atas penyampaian materinya hari ini. Teman-teman, kita kasih aplaus untuk Pak Febri.